siang Bu Aini. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Ayu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan observasi pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti ketika kegiatan observasi di kelas Ibu, saya akan mengamati dan juga akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi di sini tujuan dari percakapan pra-observasi ini ialah untuk persiapan awal nantinya Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri, agar lebih mantap sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa itu. Jadi untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti kira-kira kelas berapa yang akan Ibu gunakan? Jadi untuk kelas yang saya gunakan karena saya sebagai guru kelas 2, jadi tentu saja kelas 2 yang akan saya gunakan. Ya, jadi Ibu akan menggunakan kelas 2. Kemudian mata pelajaran yang akan Ibu berikan? Untuk mata pelajaran mungkin pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila. Yang kebetulan pada hari Jumat ini saya ada jamnya pada jam pertama dan jam kedua, mungkin pada saat itu kita bisa melakukan praktek pembelajarannya secara langsung. Ya, jadi saya ini sampaikan kembali kelas yang akan Ibu gunakan ialah kelas 2 pada hari Jumat jam ke-1 dan 2 dan mata pelajaran adalah pendidikan Pancasila. Ya, baiklah. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan pada hari itu kira-kira apa saja, Bu? Jadi untuk tujuan pembelajarannya karena materinya tentang aturan yang ada di sekitarku. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui menyimak video, membaca teks, kemudian berdiskusi dan melakukan lembar kerja. Saya mengharapkan agar siswa-siswi itu dapat mengidentifikasi aturan yang ada di sekolah, di rumah, dengan bimbingan orang tua sehingga mereka bisa memahaminya. Kemudian yang kedua, melalui menyimak video juga dengan membaca teks, berdiskusi dan melakukan lembar kerja, peserta didik itu dapat mengelompokkan apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di rumah dan dapat mempraktekkannya seperti itu. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai di proses pembelajaran Ibu sendiri apa? Untuk area pengembangannya itu mungkin ada 2, yaitu tentang pengetahuan dan praktek. Ya. Untuk pengetahuan seperti yang sudah saya sampaikan di tujuan, agar siswa itu mengetahui aturan apa yang ada di rumah, yang boleh dilakukan dan tidak di sekolah. Kemudian dapat melakukan kegiatan secara langsung agar mereka tahu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan di rumah maupun di sekolah gitu. Oke, terima kasih. Jadi area pengembangannya di situ ada 2, yaitu aspek kognitif atau pengetahuannya, kemudian keterampilannya. Ya, terima kasih. Kemudian apa saja strategi yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran itu dilakukan? Oke, untuk strateginya mungkin saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi atau berdasarkan dengan kesiapan belajar si siswa. Di sana nanti saya akan membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian nanti untuk model pembelajarannya saya mungkin akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Terus selanjutnya dengan metode, karena sudah berkelompok saya akan menggunakan metode berdiskusi dan menjawab lembar kerja atau LKPD seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa strategi yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning dan metodenya berdiskusi dan berkelompok. Ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang
akan Ibu Media gunakan? pembelajaran yang saya gunakan yaitu video, kemudian LKPD, KPD. dan bacaan atau buku bahan ajar seperti itu. Ya, saya simpulkan ada media pembelajaran yang menggunakan video, buku bacaan, dan juga LKPD. Ya, terima kasih. Saya kira untuk hari ini cukup dulu. Kemudian saya ingatkan kembali di hari Jumat jam pertama dan kedua saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu dengan materi pendidikan Pancasila. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Tentu sangat banyak yang saya dapatkan, Bu ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya itu bisa saya mantapkan lagi dari media yang akan saya gunakan, metode dan model pembelajaran yang memang pas untuk materi tentang aturan di sekitarku ini. Ya, terima kasih banyak. Dan setelah saya melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Ibu pada hari Jumat, kita akan melakukan sekali lagi percakapan pasca observasi. Ya, jadi sampai ketemu di hari Jumat. Ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak Yu. Ya. Gimana kabar hari ini anak-anak semua? Yang pertama Desta, Aris
sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Masika karena sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Safaratul Aini. Langsung saja ya Bu ya. Ya. Jadi Bu Aini, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan refleksi jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan tadi pagi di kelas Ibu. Ya, jadi saya mulai saja. Setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Jadi baik, langsung saya tanggapi Bu ya, Bu Ayu. Perasaan yang saya hadapi pertama tentu sedikit tegang Bu. Karena apa? Karena saya melakukan proses pembelajaran itu diawasi seperti itu Bu. Sedangkan untuk hari-hari sebelumnya kan tidak pernah diawasi atau didampingi seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, siswa juga mulai merasakan nyaman. Jadi saya mulai merasa nyaman juga karena terfokus ke si siswa-siswa tersebut. Terakhir setelah materi selesai, saya merasa lega karena tujuan pembelajaran saya sudah tercapai seperti itu. Terima kasih. Jadi bisa saya sampaikan kembali perasaan Ibu di awal Ibu merasa tegang karena biasanya yang kita ngajarnya enjoy, nggak ada yang ngawasin, jadi tiba-tiba ada yang ngawasin jadi tegang. Namun seiring berjalannya waktu Ibu sudah biasa lagi berbaur dengan siswanya. Oke, terima kasih. Kemudian sesuai dengan strategi pengembangan yang Ibu sudah rencanakan di praobservasi, kira-kira apakah sudah tercapai apa belum kira-kira Bu? Untuk tercapai atau tidak, menurut saya sudah tercapai Bu. Karena apa? Tanggapan siswa mengenai materi yang saya sampaikan itu menurut saya berjalan lancar. Ketika saya memberikan pertanyaan, mereka menjawab dengan tepat jawaban daripada pertanyaan saya seperti itu. Jadi untuk strategi pengembangannya sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya yang diinginkan. Kemudian di dalam proses pembelajaran kira-kira apakah ada kendala ataupun tantangan yang Ibu hadapi ketika menghadapi siswa di kelas dalam proses pembelajaran? Jadi untuk kendala, kebetulan karena kelas yang saya pegang itu merupakan kelas yang gemuk Bu, lumayan siswanya itu lumayan banyak. Jadi untuk pengelolaan kelasnya saya merasa kurang di sana Bu. Karena apa? Terkadang jika media yang saya gunakan itu menurut mereka kurang menarik, mereka tidak terfokus pada materi yang saya berikan itu. Namun untuk pembelajaran yang tadi saya menggunakan media video Bu, mereka kan jadinya apa ini gitu. Jadi melihat secara langsung tuh mereka antusias. Tapi pasti ada juga beberapa siswa yang memang kinestetik, terlalu bergerak seperti itulah Bu. Ketika saya menjelaskan dia aktif sekali seperti itu. Terima kasih Kak. Jadi kendala yang Ibu hadapi dan juga itu sekaligus menjadi sebuah tantangan untuk Ibu ya. Siswa-siswa itu ada yang terlalu aktif, kelewatan aktifnya mungkin ya, yang terutama yang di kinestetis ya, karena saya juga perhatikan tadi itu karena keaktifannya mungkin ya karena dia suka bergerak, jadi ya kesana kemari ada sedikit ya. Jadi sedikit mengganggu yang lain jadinya Bu, seperti itu. Yang menjadi tantangan Ibu ke depannya ialah tentang pengelolaan kelasnya. Jadi berdasarkan kendala yang Ibu hadapi sekaligus itu merupakan suatu tantangan untuk Ibu ke depan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi atau menghadapi tantangan seperti itu? Untuk strategi yang saya gunakan tadi, saya sudah menggunakan ice breaking seperti itu Bu. Namun saya akan terus mencari ice breaking yang lebih menarik lagi untuk siswa agar lebih terfokus pada saat pembelajaran. Kemudian saya juga sempat mencari ada beberapa cara, seperti ada namanya tepuk siap seperti itu.
ketika seorang guru berkata duduk siap, seketika Bu, semua siswa itu akan duduk seperti posisi kita pada zaman dulu, rapi seperti ini, duduk siap, duduknya rapi, bibirnya langsung diam gitu. Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan seperti itu. Jika memang kurang, saya akan mencari referensi yang lain lagi. Terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan bahwa cara yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya yaitu dengan memberikan ice breaking. Salah satunya ada tepuk siap, Ibu ya. Dan seandainya tepuk siapnya juga belum seandainya efektif, Ibu akan terus belajar mencari referensi lain, ice breaking, bagaimana agar anak-anak bisa kembali fokus di dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi hal yang paling efektif atau yang paling cepat yang bisa Ibu lakukan dengan melakukan tepuk siapnya aja dulu ya. Jadi kalau saya boleh tahu nih, mulai kapan Ibu akan menerapkan ice breaking tepuk siapnya? Untuk penerapannya saya akan melakukan secepat mungkin di pembelajaran besok dan selanjutnya gitu. Terima kasih. Jadi saya sudah nggak sabar nih menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya ya, gimana, semoga berhasil. Kemudian mungkin di pertanyaan terakhir, kira-kira setelah percakapan kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Saya merasa kendala-kendala yang saya hadapi di kelas itu dapat saya bagi dengan teman sejawat, dan mungkin suatu saat juga saya akan mendapatkan informasi lebih mengenai apa kendala yang saya hadapi dan dapat mendapatkan tambahan ilmu lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian. Saya simpulkan mulai besok Ibu sudah akan mulai melakukan apa yang menjadi rencana Ibu. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini percakapan pasca observasi kita bisa ditutup. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Masipa selaku BP saya karena sudah bersedia mendampingi kegiatan pasca observasi. Kita cukupkan. Selamat siang. Terima kasih. Ya.